Mari kita berdoa. Bapa, berkati jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati jam sebelumnya. Berilah pengertian kami akan firman, yaitu kebenaran yang Tuhan wahyukan ke dalam dunia, yang setiap kalimat menjadi pedoman, setiap firman menjadi petunjuk untuk membawa kami kepada jalur yang benar, untuk membereskan hidup, pikiran dan karakter kami, sehingga kami tidak menghamburkan waktu, tidak menghamburkan hidup kami di tengah kesia-siaan. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berilah kesadaran di dalam pengertian kami, sehingga kami boleh makin maju, makin bertumbuh, makin sempurna, makin menuju sasaran yang Tuhan tetapkan bagi kami. Makin memperkenan hati Tuhan, makin mengisi segala sesuatu dengan firman dan kebenaran yang akan mempengaruhi orang lain. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya terakhir kali bicara tentang baptisan Roh Kudus. Jikalau baptisan Roh Kudus keluar dari mulut Yohanes dan bukan dia yang melakukan, maka itulah baptisan yang lebih penting dari apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, saya hanya membaptis engkau dengan air. Maksudnya apa? Ini cuma satu persiapan simbolik. Tetapi dia yang akan datang, dialah yang akan membaptiskan engkau dengan Roh. Sekarang di dalam gereja dua hal. Satu, menganggap baptisan air sudah cukup. Yang kedua, sembarangan mengartikan baptisan Roh Kudus. Gereja-gereja Protestan mengatakan baptisan air itu adalah tanda engkau sudah diselamatkan. Gereja-gereja Protestan akhirnya mengetahui ini tidak benar. Maka mereka mempentingkan Injil lebih daripada baptisan, mementingkan iman lebih daripada upacara. Maka gereja-gereja Injili, mereka memberitakan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus. Tetapi pada waktu Pentakosta dan karismatik muncul, mereka mengatakan bahwa itu tidak cukup. Engkau sudah diselamatkan, tidak cukup. Engkau perlu dibaptiskan dengan Roh Kudus. Lalu ditanya, sudah Roh Kudus belum? Kebanyakan orang Injil tidak berani jawab. Karena apa sih yang dinamakan sudah ada Roh Kudus? Setelah ada Roh Kudus, perubahan apa sih yang saya alami? Perasaan apa yang saya miliki? Sehingga orang Protestan, orang Injili, kalau ditanya 4 pertanyaan, makin lama makin tidak ada pegangan menjawab. Ditanya, sudah Kristen? Ya, sudah Kristen. Ditanya lagi, sudah diselamatkan? Tidak. Nggak tahu ya. Nanti sampai surga baru tahu dong. Jadi pertanyaan kedua mulai lemah. Ketiga, kalau berani mengatakan sudah diselamatkan, sudah menerima Roh Kudus belum? Lebih takut lagi. Apa sih maksud Roh Kudus? Keempat, sudah menerima baptisan Roh Kudus belum? Lebih tidak tahu lagi. Jadi pegangan saya sudah Kristen, sudah. Kau tahu kamu Kristen? Nah, ada surat baptisan nih. Karena saya sudah dibaptiskan, surat ini membuktikan saya Kristen. Iya Kristen baptisan. Tetapi sudah diselamatkan, dosa sudah ampuni. Ya mudah-mudahan dapat tempat baik di sisi Tuhan. Begitu. Tidak ada jawaban. Kalau sudah dibaptiskan, engkau sudah diselamatkan, kurang tahu. Kalau sudah diselamatkan, ada Roh Kudus di hatimu? Tidak. Dipikir-pikir, tidak tahu ya. Kalau jantung sih ada. Kalau darah edar di dalam ada. Tapi ada Roh Kudus, tidak tahu. Ditanya lagi, pernah menerima baptisan Roh Kudus? Tidak bisa jawab. Maka banyak orang Kristen makin lama menjadi Kristen makin jemu. Makin lama makin menjadi tidak beres, tidak jelas, makin kabur. Akhirnya gampang sekali. Ada orang, inilah baptisan Roh Kudus. Pergi ke situ. Mau tahu apa itu? Akhirnya kecantol, tertipu, lalu menjadi orang Kristen yang pentingkan emosi dan pengalaman pribadi lebih daripada pengertian firman Tuhan yang asli. Saudara-saudara, di sini kita melihat pada satu pihak
orang-orang itu menganggap baptisan air sudah cukup. Padahal baptisan air itu hanya simbol. Itu hanya suatu persiapan. Itu hanya sesuatu yang menjadi simbolik untuk kita harus mengetahui yang penting ada baptisan Roh Kudus. Maka saya berkata, kita sebut Yohanes Pembaptis itu benar, tetapi itu pembaptis yang simbolik. Yang benar-benar membaptiskan kita adalah Yesus Kristus. Yohanes membaptis orang, dia adalah ciptaan, membaptiskan ciptaan yang lain dengan air sebagai ciptaan. Saya tanya, manusia sama air lebih penting yang mana? Jawab. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Air tidak. Air hanya benda. Bagaimana benda yang lebih rendah dari manusia bisa membersihkan manusia yang lebih tinggi daripada benda? Nah, benar kan? Tetapi Yohanes tidak katakan ini sudah cukup, yuklah boleh pergi lain tempat. Sekarang banyak gereja itu ketakutan anggotanya hilang, apalagi yang kaya. Takut orang merampas, mengambil, menculik dombanya. Padahal cuma takut uangnya lari ke lain tempat. Saudara-saudara sekalian, seumur hidup saya tidak pernah keluar dari mulut saya satu kali tinggalkan gereja, masuk reform. Tidak. Silakan dengar firman. Kalau Tuhan pimpin engkau datang. Kalau tidak beres, silakan pulang, pergi. Saya pendeta yang berani mengusir anggota. Biarpun kamu berapa kaya, saya tidak peduli. Tetapi saya berkata kepada saudara, jangan menjadikan yang penting tidak penting. Jangan menjadikan mutlak tidak mutlak. Jangan menjadikan tidak mutlak-mutlak. Yohanes Pembaptis memang membaptis dengan air. Tapi dia tidak katakan di sini saja. Dia mengatakan, lihatlah domba Allah itu. Lalu waktu mereka pergi, dia senang. Dia mengatakan, biar dia bertumbuh, biar aku makin lama makin mengecil. Karena dialah sesungguhnya yang membaptiskan engkau, bukan saya. Yesus pembaptis yang asli. Yesus pembaptis dengan Roh Kudus. Yesus adalah sang pencipta. Waktu dia membersihkan manusia, dia 100% berhak. Yohanes bukan sang pencipta. Dia adalah yang dicipta dan diutus menjadi pemelopor persiapan jalan dari Tuhan Yesus saja. Maka dia memperkenalkan manusia kepada Yesus Kristus. Pada waktu anggotanya semua hilang, semua lari, semua menjadi anggota Yesus Kristus. Dia tidak apa-apa. Karena saya memang bukan menjadi Tuhan yang engkau harus ikut saya kok. Saya hanya mempersiapkan yang aku pergi ke situ. Yang penting kau mengenal Yesus. Yang penting kau menerima kebenaran. Sekarang begitu banyak gereja ketakutan anggota hilang. Karena apa? Karena mereka kira mereka yang harus diikuti manusia. Tidak. Kalau satu orang pendeta bisa mengisi kebutuhanmu lebih daripada saya, silakan pergi. Tapi selama engkau di sini, kalau mungkin kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengisi firman Tuhan secara paling baik untuk mendidik engkau mengerti kebenaran Tuhan. Yohanes Pembaptis mengetahui dia tidak bisa. Dia hanya pembaptis dengan air. Dia tidak mungkin mensucikan orang. Yang betul-betul menyucikan orang, membersihkan orang, itu adalah anak Allah yang hidup. Adalah domba Allah yang mati bagi manusia. Adalah oknum kedua Allah Tritunggal yang membersihkan dosa manusia. Lalu Yesus membersihkan dosa manusia, mencuci, memberikan baptisan dengan apa? Dengan pribadi ketiga. Jadi oknum pertama mengutus oknum kedua untuk mengkuduskan manusia dengan oknum ketiga. Ini begitu agung. Saya percaya you jarang membaca buku membahas begitu mendalam. You tidak melihat buku pentafsiran membahas sampai poin ini begitu penting. Tapi ini harus saya kasih tahu. Ini adalah ajaran Alkitab. God the Father sent God the Son to sanctify His chosen people with God the Spirit. Allah Bapa kirim Allah Anak untuk mengkuduskan umat pilihan melalui Allah Roh Kudus. Nah, ini yang asli. Ini pembersihan yang mutlak. Ini pembersihan yang sungguh-sungguh rencana Tuhan Allah. Itu sebab Dia akan datang. Dia akan membaptiskan engkau Roh Kudus. Tapi apa yang dikatakan Yohanes yang tidak pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya? Apakah itu betul?
apakah ajaran yang baru ini, apalah pengertian yang baru ini sesuai dengan rencana Allah? Maka ini harus tunggu Yesus mengkonfirmasikan. Kalau Yesus mengatakan betul, apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis itu adalah rencana Allah, dan aku memang yang membaptiskan engkau dengan Roh Kudus, maka konfirmasi Tuhan itu mengakhiri semua keraguan dan mengakhiri semua perdebatan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sedikit ragu, apakah benar? Karena doktrin yang sama diajarkan di Reform begini, diajarkan di karismatik lain, diajarkan di Advent lain, diajarkan di Anglican, diajarkan di Lutheran, diajarkan di. Jadi banyak orang itu ragu-ragu. Yang dengar khotbah di sini kadang-kadang ragu, lari ke lain tempat. Oh, dengar lagi ragu-ragu, akhirnya menjadi raguisme. Seumur hidup ragu-ragu, keliling terus gereja. Adakah tukang keliling gereja? Banyak, termasuk kamu bukan? So, jangan main-main. Saya waktu muda juga begini, lihat gereja ini, lihat gereja itu. Nah saudara-saudara, yang adalah mas murni tidak takut api, yang adalah sungguh-sungguh tidak takut diuji. Nah itulah sebab biar engkau belajar, saya tidak mau engkau membabi buta. Ada banyak orang Indonesia begitu sampai di Amerika sudah dicatat namanya, diberitahu temannya, coba orang ini mau masuk Azusa, orang ini mau di Los Angeles, suruh kawannya pergi jemput di airport, baik sekali sama dia sehingga dia rasa hutang budi. Sudah rasa hutang budi, ayo ikut ke gereja, ikut saya yuk, kelihatan penginjilan, kelihatan begitu cinta jiwa yang baru. Tapi akhirnya mengikat dia, tidak boleh ke gereja lain. Inilah gereja yang saya bawa engkau. Inilah gereja kita, bukan gereja lain. Lalu anak Indonesia yang tadi sudah hutang budi, tidak berani apa-apa, terus menjadi pendengar di situ, dan seumur hidup tidak dengar apa-apa. Karena yang dibahas begitu dangkal, yang dimengerti begitu sedikit, tetapi mempunyai keyakinan self-confident yang begitu besar. Seperti itu satu-satunya gereja yang benar. Tidak salah engkau keliling-keliling, dengar sini, dengar situ. Saya berkata kepada saudara, saya tidak takut engkau pergi dengar sini sana. Saya tidak takut engkau membandingkan khotbah sini sana. Saya berkata kepada saudara, dengan sesungguhnya kalau engkau ada waktu silakan keliling. Tetapi saya akan katakan makin keliling, makin kacau. Engkau dengar, lu kok gini, kacau. Sampai akhirnya konformasi dari Alkitab, konfirmasi dari firman Tuhan baru mentenangkan engkau. Engkau harus mempunyai iman seperti apa. Maka setelah Yohanes mengatakan ada yang membaptiskan Roh Kudus, dikonfirmasikan oleh Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus konfirmasinya bukan serentak. Dia konfirmasinya bukan begitu saat dibicarakan oleh Yohanes. Dia mengatakan ya memang saya konfirmasi. Tidak. Yesus mengkonfirmasikan kalimat yang diucap oleh Yohanes dan yang dicatat 4 kali masing-masing di Matius 3:11, Markus 1:8, Lukas 3:16 dan Yohanes 1:33. Itu 4 kali dicatat dengan 1 kali diucap, ke-4 kali catatan Alkitab oleh ke-4 Injil. Tidak ada satu yang lolos. Itu akhirnya dikonfirmasi oleh Yesus Kristus setelah 3,5 tahun. Setelah Yesus 3,5 tahun mengajar murid, dia diam-diam. Dia tidak bicara tentang hal itu. Setelah Yesus melakukan mujizat 35 kali. Setelah Yesus Kristus melintasi pelayannya lebih 1000 hari. Akhirnya sebelum dia naik ke surga, baru hari itu dia konfirmasi. Yes, I tell you, I confirm, I will baptize you in the Holy Spirit. Saya akan membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Baru mereka tahu, kalau begini dulu yang dikatakan 3,5 tahun oleh Yohanes Pembaptis itu betul. Jadi kapan Tuhan? Yesus berkata tidak beberapa hari lagi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5. Not few days more. Another few days to come, you will be baptized by Holy Spirit. Berapa hari lagi itu hari apa? Hari Pentakosta. Jadi baptisan Roh Kudus itu
terjadi secara wujud, secara realita, secara konkret di dalam sejarah, yaitu di dalam hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu Roh Kudus turun lalu membersihkan mereka yang mendengarkan firman Tuhan, dan hari itu 3.000 orang dibaptiskan. Sebelum 3.000 orang dibaptiskan, 120 orang dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga hari itu yang menerima Roh Kudus bukan 120 orang, adalah 120 ditambah dengan 3.000. Jadi totalnya adalah 3.120 orang yang menjadi anggota seluruh dunia, menjadi orang suci yang kudus dan am. Karena bukan hanya orang di Yerusalem, ada yang dari Arab, ada yang dari Babylon, ada yang daripada Persia, ada yang daripada Asia Minor, ada yang daripada diaspora di dalam kerajaan Romawi, ada yang dari Frigia, ada yang dari Mesir, ada yang daripada orang-orang seperti kerajaan Romawi, kumpul di Yerusalem. Dan hari itu mereka semua mendengarkan Injil, semua menerima Tuhan, dan 3.000 orang dibaptiskan, dikuduskan menjadi gereja yang kudus dan am, sebagai wakil gereja segala zaman, segala suku, segala bangsa. Saudara-saudara, this is the day of the birth of the church, the day of the saints to be sanctified, the day all nations are baptized in Holy Spirit according to the prophecy by Jesus 10 days ago. 10 hari sebelum Roh Kudus turun, Yesus berkata, tidak berapa hari lagi Roh akan membaptiskan engkau. Aku membaptiskan engkau dengan Roh Kudus. Kamu akan dibaptiskan, dibersihkan oleh Roh Kudus. Sesudah selesai, Yesus naik ke surga. Mereka berdoa 10 hari, Roh Kudus turun. Saya sekarang memberitahu kepada saudara, Roh Kudus turun untuk membersihkan manusia semua. Roh Kudus turun, dituangkan. Nah, itulah sebab Gereja Reform Injil Indonesia menerima baptisan percik bukan selam. Karena apa? My spirit will pour down on you. Seperti air yang dipercik ke dalam tubuh kita dari atas, maka Roh Kudus turun kepada kamu. Roh Kudus turun kepada kamu, membersihkan kamu. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, baptisan Roh Kudus, istilah ini cuma 7 kali di dalam Alkitab. 4 kali di 4 Injil, masing-masing 1. 2 kali di Kisah Para Rasul. 1 kali yaitu sebelum 10 hari. 1 kali lagi sesudah lama mereka ingat. Jadi sebelum Roh Kudus turun, Yesus bernubuat, you akan dibaptiskan Roh Kudus. Setelah hari Pentakosta lama, Petrus berkata, mari kita ingat, itulah Roh Kudus turun kepada kita, kita dibaptiskan. Dan saudara-saudara, ini sudah 6 kali bukan? 4 tambah 2, 6. Kali terakhir di dalam surat dari Paulus kepada orang Korintus, di dalam pasal ke-12, ayat ke-13, kita semua sudah dibaptiskan di dalam satu roh ke dalam tubuh Yesus Kristus. Kita sudah menerima dari meminum Roh Kudus dan dibaptiskan ke dalam satu tubuh. We have been baptized into one body. We all have drunk from Holy Spirit. Dengan demikian, kita melihat tidak pernah ada lagi engkau akan dibaptiskan. Akan datang. Istilah future tense never happen again. Kenapa? Karena sudah jadi. Kapan jadi? Hari Pentakosta. Jadi tidak ada lagi di dalam buku kitab suci mengenai akan dibaptiskan Roh Kudus lagi. Kenapa? Karena tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Baptisan Roh Kudus itu adalah secara global, secara kolektif cuma terjadi 1 kali. Only happens once in the history of the world. Baptisan Roh Kudus adalah 1 kali secara kolektif
yaitu terjadi, sudah lewat. Sekarang saya mau tanya, kita dibersihkan oleh darah Yesus Kristus, betul tidak? Yesus mati membersihkan dosa kita, betul tidak? Dan orang yang belum lahir, anak kita, engkau bilang sama dia, engkau masih kecil, engkau perlu dibaptiskan, engkau perlu disucikan, engkau perlu diampuni dosa, maka engkau nanti besar akan menerima penyucian dari darah Yesus. Dan maka engkau perlu waktu dewasa menerima Yesus. Waktu itu Yesus akan mati untuk kamu, betul tidak? Engkau kalau sudah dewasa, engkau perlu darah Yesus. Waktu itu demi engkau yang perlu Yesus, Yesus akan datang mati bagi kamu, betul tidak? Nah betul, kenapa? Yesus sudah pernah satu kali mati. Nah ini yang tidak dimengerti oleh orang, karena mereka selalu mengharap Roh Kudus turun. Roh Kudus sudah turun satu kali, tidak turun dua kali. Di Surabaya ada satu gereja, setiap hari Pantekosta mereka sebelum 10 hari kumpul di gereja, doa Tuhan turunkan Roh Kudus, turunkan. Sudah hari Pantekosta, dapat Roh Kudus sudah turun. Mereka semua merayakan hari Pantekosta setelah 10 hari doa. Selama 10 hari doanya begitu sungguh-sungguh, begitu berkobar-kobar, begitu menggebu-gebu, begitu emosi. Tuhan turunkan Roh Kudus. Sudah 1 hari, 2 hari, 8 hari, 9 hari, hari ke-10. Nah, Roh Kudus sudah turun. Bikin kebaktian besar. Hari ini Roh Kudus sudah turun. Sesudah itu mereka terima Roh Kudus. Tahun depan sebelum hari Pantekosta 10 hari, doa lagi. Roh Kudus turun, pokok penuhilah kami. Lalu saya tanya sama mereka, jadi tahun lalu Roh Kudus sudah turun, setelah kamu berdoa 10 hari. Sesudah itu 10 hari lalu kamu doa lagi minta Roh Kudus turun. Dari Roh Kudus tahun lalu sudah turun, sekarang turun lagi. Antara turunnya tahun lalu, turunnya sekarang, di tengah-tengah 355 hari ini, dia kemana? Dia sudah turun, lalu waktu engkau tidak perhatikan dia lari. Sudah lari, tahun depan minta dia turun lagi. Sesudah itu doa sebulan dia turun lagi, dia lari lagi. Kalau gini, itu namanya kejar-kejaran dong. Itu namanya mainan seperti sin-sinan gitu. Di mana kamu? Di belakang tiang. Cari. Sudah ketemu. Sudah kamu hilang lagi. Lalu cari lagi. Apa Tuhan bermain-main dengan manusia? Engkau tidak pernah perlu bicara sama anakmu, besok engkau besar, harus terima Yesus, harus dibersihkan oleh darahnya, karena Yesus akan datang lagi untuk mati bagi kamu. Tidak perlu, karena Yesus sudah pernah datang, sudah pernah mati satu kali. Yesus yang sudah pernah datang, pernah mati satu kali, tidak perlu datang lagi, mati lagi satu kali, karena that is once forever, once completed, and after completed, the power of the salvation is forever. Demikian Alkitab, Paulus mengatakan dia telah menggenapi keselamatan untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani berkali-kali dia sudah menggenapi dan untuk selama-lamanya. Maka Paulus waktu bicara tentang baptisan Roh Kudus yang terakhir, we all had been baptized by the Spirit into one body. Kita semua sudah dibaptiskan. Kapan baptisan Roh Kudus terjadi? Terjadi secara pribadi kita masing-masing di dalam pengalaman dan tanggal waktu kita hidup. Jadi saya dibaptiskan Roh Kudus adalah terjadi pada tahun 1957. Tetapi hari itu Roh Kudus membaptiskan saya. Apakah hubungan dengan Roh Kudus turun pada hari Pantekosta? Hari itu saya dibersihkan dengan Roh Kudus. Hari itu Yesus membaptiskan aku dengan Roh Kudus. Ya betul. Karena hari itu saya mengalami pembersihan, diselamatkan, dikuduskan. Tetapi kenapa saya bisa dikuduskan? Karena Roh Kudus membawa saya kembali kepada hari Pantekosta. Dengar ya. Sebagaimana saya menerima Tuhan, hari itu Roh Kudus membawa saya kembali kepada Golgota. Dan Golgota bukan terjadi sama hari. Golgota adalah kematian Yesus hanya satu kali. Tapi semua orang yang bertobat dibawa oleh Roh Kudus bergabung ke dalam kematian Kristus. Dan digabung ke dalam kebangkitan Kristus. Dan dimasukkan ke dalam Kristus.
Demikian pada waktu engkau menerima baptisan Roh Kudus, pada waktu engkau dibersihkan, Roh Kudus membaptiskan engkau dengan membawa engkau kepada hari Pentakosta, yang di situ dia membersihkan semua orang suci dari segala zaman, dari segala negara, dari segala bahasa, dari segala tempat, termasuk engkau yang lahirnya 2000 tahun kemudian. Nah, saudara-saudara, kita sudah selesai genap dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. We had been. Engkau bilang, ya saya sudah, karena tahun 57 itu sudah lewat. Waktu itu saya dibaptiskan. Tetapi waktu Paulus menulis kalimat itu, berarti Roh Kudus membawa kita kembali kepada hari Pentakosta. Berarti itu sudah terjadi once forever. Once forever. Nah, ini sekarang tidak dimengerti, dan banyak orang mentafsir ayat-ayat seperti itu juga tidak mengerti bahasa Greka, tidak mengerti itu ada istilah yang membentuk sesuatu kalimat dengan satu indikasi tense, yaitu situasi waktu. Saudara-saudara, kita semua tahu kalau bahasa Indonesia tidak ada itu. Saya makan, kemarin saya makan, besok saya makan. Engkau tidak mungkin bilang, kemarin saya makin, sekarang saya makan, besok saya akan makun. Tidak ada itu kan. Karena bahasa Indonesia itu makannya itu makan. Kemarin makan, sekarang makan, besok makan. Lalu Inggris, I ate, I eat, I will eat, I shall eat, I am eating, do not disturb me, I am eating now, I have eaten, I have been eating, I ate. Ini semua ada tenses kan. Mana bisa sekarang orang yang tidak mengerti Alkitab, nah tidak tahu bahasa, tidak tahu tenses, tidak bisa membedakan waktu, menjelaskan baptisan Roh Kudus dengan sembarangan. Nggak bisa. Alkitab ada rule-nya sendiri. Firman Tuhan ada rahasia dan prinsip tercantum di dalam. Mari kita mengerti ini. Maka Paulus berkata, tulis surat kepada orang Korintus. Dia mengatakan kita sudah pernah genap dibaptiskan. Kita sudah semua disucikan ke dalam satu tubuh melalui baptisan Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara, di sini kita melihat yang disebut baptisan Roh Kudus sebenarnya mengalami turunnya Roh Kudus atas pribadi. Nah, kalimat ini saya sudah muncul ya. To be baptized by Holy Spirit is equal to receive the pouring down of Holy Spirit in our experience. Jadi kalau ditanya baptisan Roh Kudus untuk gereja yang kudus dan am terjadi secara kolektif, mencangkum semua bangsa. Kapan? Hari Pentakosta. Tapi ditanya baptisan Roh Kudus yang dialami oleh Stephen Tong kapan? 1957 tahun di dalam sejarah. Bagi engkau 1964, bagi dia 1987, bagi dia 1999, bagi dia 2004, bagi dia lagi 2007. Jadi when Holy Spirit poured down on individual of your life differently, individually, you experience the baptism and you experience the sanctification, baptism of Holy Spirit in your life experience. In the day you can remember, you can recall. But when you were baptized at that day, in your experience of life, to be a Christian, to be sanctified, actually you are baptized into the body of Jesus Christ according to the purification, sanctification of Holy Spirit which happened in the day of Pentecost. That is the day of the birth of the eternal church of Jesus Christ, and we are all going in that great baptism, that great experience of the totality of the church, in spite of our experience personally are different indeed. Nah, saudara-saudara, dengan demikian Kristus mati satu kali, darahnya saben hari bisa membersihkan dosa manusia sampai dunia kiamat. Amin. Sekali lagi, Yesus Kristus mati cuma satu kali dan tidak perlu mengalir darah lagi. Hari itu di Golgota dia mati.
Hari itu dia mengalirkan darah. Darah yang dialirkan Yesus Kristus sanggup membersihkan orang berdosa setiap hari sampai hari kiamat, sampai Yesus datang kembali. Amin. Demikian. Roh Kudus mengkuduskan, Roh Kudus mensucikan seluruh gereja hanya satu kali. Dan gereja itu bersifat gereja yang meliputi semua orang suci dari zaman ke zaman, dari negara ke negara, dari daerah ke daerah, dari provinsi ke provinsi, dari negara ke negara. Setiap orang, setiap zaman, setiap waktu dikuduskan oleh Roh Kudus, dibawa ke dalam penyucian, dibawa kembali ke dalam pembersihan, dia baptisan secara kolektif. Meskipun waktu engkau dibersihkan oleh darah Yesus Kristus, itu sudah 2000 tahun setelah Kristus. Sama. Waktu yang dibaptiskan Roh Kudus, secara pengalamanmu juga sesudah 2000 tahun kemudian. Tetapi tetap dikembalikan ke dalam penyucian yang totalitas, yang bersifat kolektif di dalam tubuh Kristus. Itulah sebab Alkitab tidak pakai you will be baptized again. You will be baptized. You need to be baptized and be baptized again. And in the future it will come to you. No, di dalam seluruh kitab suci semua surat yang ditulis oleh Petrus kah, atau yang ditulis oleh Yohanes kah, yang ditulis oleh Paulus kah, yang ditulis oleh Yehuda, yang ditulis oleh Ibrani, tidak ajaran you mesti dibaptiskan Roh Kudus. Karena waktu engkau menerima Yesus Kristus, secara otomatis sudah digabungkan ke dalam baptisan yang satu itu. Sehingga tidak ada lagi satu kali ayat bicara baptisan Roh Kudus. Saudara-saudara, jikalau baptisan Roh Kudus adalah pentingnya seperti apa yang dikatakan oleh orang karismatik, diajarkan apa seperti yang ditekan oleh orang Pantekosta. Nah, kalau demikian, Paulus akan tulis Efesus pasal 1 terima Yesus, pasal 2 bertobat, pasal 3 hidup baik-baik, pasal 4 terimalah baptisan Roh Kudus. Lalu dia tulis lagi kepada Galatia, tulis lagi ke Filipi, tulis ke Timotius, tulis lagi ke Tesalonika, tulis lagi kepada Kolose, tulis lagi kepada orang-orang yang Titus yang mengikuti dia. Satu persatu surat dia akan tekankan harus dibaptiskan Roh Kudus. Seperti apa yang dipaksakan oleh orang. Engkau sudah dibaptiskan? Sudah belum? Sudah belum? Sudah? Tahu kapan itu? Sudah pernah berlidah asing tak? Sudah bisa kalau geloso lalian dah. Semua orang jadi kacau. Kalau bilang ayo lutut, lalu dipegang kepada ayo bilang haleluya, haleluya. Nah, sudah ada baptisan Roh Kudus. Nah, apa itu ajaran dari Alkitab? Dibaptisan Roh Kudus tandanya sama satu, yaitu engkau bisa berbahasa lidah. Saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan orang-orang Pantekosta dan karismatik mengartikan glosolalia dengan dua versi. Pertama, glosolalia sebagai satu tanda asli engkau sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus. Kedua, glosolalia hanya satu dari antara 9 karunia. Maka mereka mengatakan, loh, bukankah berbahasa lidah itu karunia? Itu lain. Bahasa lidah itu satu karunia antara 9 karunia yang ditulis di dalam surat Korintus. Itu lain. Tapi satu-satu yang paling penting yaitu glosolalia bukan hanya karunia saja. Itu adalah bukti asli engkau dibaptiskan oleh Roh Kudus. Kalau mereka sudah memutlakkan pemisahan ini, lalu mereka berani mengatakan, sobat tanya, engkau sudah berkarunia lidah? Belum. Kalau belum berarti engkau belum dibaptiskan. Nah, kalau sudah diselamatkan belum dibaptiskan. Lain. Diselamatkan itu tahap 1. Dibaptiskan itu tahap 2. Engkau sudah diselamatkan karena engkau sudah ikut gereja. Itu adalah pengalaman pertama. Pengalaman kedua, bukan saja diselamatkan, harus dibaptiskan dengan Roh Kudus. Nah, ini baru menjadi engkau sungguh-sungguh setia dan sungguh-sungguh berkuasa orang Kristen. Sebagaimana Petrus menerima Yesus menjadi muridnya, nah cukup. Maka Yesus mengatakan, engkau harus dibaptiskan Roh Kudus lagi pada hari Pantekosta. Nah, saudara-saudara, ini double experience, 2 steps. Ini ajaran dari mana? Dari tafsiran mereka. Tafsiran seperti ini betul tidak?
Saya berkata kepada saudara, yang mentekankan ini mulai daripada John Wesley. Abad ke-18. John Wesley mengatakan kita perlu second blessing. Kita perlu next step after being born again. Diselamatkan tak cukup, harus mendapatkan second blessing. Seperti satu simbol yang dikatakan di Alkitab. Yesus melihat seorang buta, lalu Yesus tumpang tangan menyembuhkan dia. Setelah disembuhkan, tanya dia, apa yang kau lihat? Dia mengatakan, aku lihat orang jalan-jalan seperti pohon. Pohon tak bisa jalan. Ya. Tapi orang itu kayak pohon. Yesus bilang, wah ini visinya tidak jelas. Jadi sekali lagi tumpang tangan atas. Sekarang engkau lihat apa? Sekarang lihat jelas. Ada hidung loh orang itu. Pohon tidak ada hidung kan? Ada mata, ada kuping. Sekarang jelas. Ini namanya second touch. The first touch performance miracle, but not thorough. The first touch, the power of God is on it, but not perfect. Maka it needs a second touch. Maka dari pengertian ini mereka bikin doktrin. First touch, salvation. Second touch, sanctification. First touch, believe in Jesus. Second touch, receive Holy Spirit. First touch, to be born again. Second touch, to be filled with the power of evangelism. Maka orang-orang mereka mengatakan Protestan tidak cukup. Protestan sudah diselamatkan tapi tidak berani mengabar Injil. Orang sudah diselamatkan lalu mereka tidak mempunyai kuasa. Tidak bisa melakukan mujizat. Tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak bisa menjadi orang yang berbicara dalam bahasa lidah. Tidak berani menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena tidak ada kuasa Roh Kudus. Maka you need to have the second experience. You need to be added a new power. You need to receive the new blessing. Dan ini istilah second blessing mulai daripada John Wesley. John Wesley bukan Pantekosta, tapi maafkan, dia bapak ajaran Pantekosta. Ajaran second blessing dari John Wesley adalah kunci dan fondasi yang menghasilkan charismatic movement. Jadi bapak karismatik bukan dari orang Pantekosta, dari John Wesley sendiri. Di dalam Metodis ada dua pendiri. Satu adalah John Wesley. Yang kedua adalah George Whitefield. George Whitefield adalah orang reform. Dia lebih muda daripada John Wesley. Dan dia memegang doktrin reform dengan begitu ketat. Dan dia menganjurkan John Wesley yang sama-sama mendirikan gereja Metodis supaya mengerti reform doktrin. John Wesley tidak mau. John Wesley bilang, saya tidak bisa percaya kedaulatan Allah yang memilih umatnya. Kalau Allah memilih, berarti tidak semua mendapatkan anugerah yang sama. Allah kalau tidak adil, saya tidak bisa kabarkan seorang Allah yang memberikan ketidakadilan kepada manusia. I will never receive. I cannot imagine. I couldn't preach a God who is not no justice. This is not my God. Dia bersurat dengan George Whitefield sampai 28 tahun untuk mendebatkan hal ini. Akhirnya dia mengatakan, saya tidak mau menerima Allah berdaulat, Allah predestinasi, Allah memilih. Doktrin seperti itu adalah Allah yang tidak adil. Dia tolak. Dia mengabarkan Allah yang adil, Allah yang memberikan kesempatan. Asal siapa saja mau terima pasti diselamatkan. Kalimat itu tidak salah. Karena Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak ada seorang yang kutolak. Tapi sebelum kalimat itu ada satu kalimat yang lain. Jikalau bukan Bapakku yang menarik engkau, tidak ada satu orang pun bisa datang kepadaku. Tak berani kau bahkan. Lalu comot ayat yang gampang dimengerti menjadi bahan khotbah dia. Semua yang sulit diterima oleh logika atau oleh akal budi manusia, semua dihindarkan supaya lebih bisa menjadi pengkhotbah yang diterima dengan baik oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita melihat mulai dari abad ke-20 baptisan Roh Kudus dimengerti sebagai
pengalaman kedua, sebagai satu tambahan kuasa, sebagai sesuatu keharusan untuk melepaskan diri dari menjadi orang Kristen yang sederhana, orang Kristen yang statis, orang Kristen yang tidak memiliki kuasa. Sehingga kita harus berdoa, puasa, minta Tuhan kasih Roh Kudus, baptisan Roh Kudus turun, baru engkau mempunyai kekuasaan, engkau mempunyai keberanian mengabari Injil. Saya kasih tahu satu rahasia. Sejak saya muda, mereka tahu saya ada kuasa Roh Kudus. Dan mereka akan memperalat supaya saya mengabarkan sesuai dengan apa yang mereka kabarkan. Sehingga seluruh Indonesia akan satu arah, satu nada. Tapi saya tidak terima. Saya tahu saya mendapatkan kuasa Roh Kudus bukan second blessing. Itu total grace of God in one blessing. Dan itu tidak usah dipisahkan. Maka akhirnya mereka mulai cari jalan untuk menyerang saya. Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Saudara pernah dengar orang mengatakan Stephen Tong tidak ada Roh Kudus? Pernah enggak? Pernah enggak? Banyak loh. Sudah puluhan tahun mereka tak mau. Lebih baik percaya Stephen Tong tidak Roh Kudus. Jangan dengar khotbah dia. Sehingga pada waktu satu kali panitia kita pergi ke satu gereja, mengharapkan mereka ikut seminar kita, pendetanya marah, berkata, tahu tidak, kita sudah Roh Kudus. Yang sudah Roh Kudus tidak perlu dilatih oleh orang yang belum ada Roh Kudus. Mestinya Stephen Tong dilatih oleh kita supaya dia dapat kuasa Roh Kudus. Jadi saya tak ada kuasa Roh Kudus. Saya tidak ada kuasa Roh Kudus. Tapi yang terima Tuhan kok banyak sekali. Yang bertobat kok banyak sekali. Yang berani mengabarkan Injil, mengikuti teladan saya. Ratusan, ribuan. Bahkan yang tampil ke depan selama 51 tahun setengah. Ini sudah lebih 220 ribu orang. Mereka tak ngerti apa yang terjadi. Something wrong in Stephen Tong or something wrong within us. Better he's wrong, we are not wrong. Ya, begitu. Lalu mereka lihat lagi, loh, orang-orang paling sulit, paling sombong, paling sulit diinjili, satu persatu menjadi orang Kristen daripada pelayanan Stephen Tong. Apakah Stephen Tong tidak ada Roh Kudus? Kalau tidak ada Roh Kudus, kuasa apa yang bikin orang yang sombong, orang yang kaya, orang yang menolak Injil selama puluhan tahun takluk? Kenapa ya? Jadi kalau bilang tidak ada Roh Kudus, susah juga ya. Bilang ada, kok tidak ada karunia lidah ya. Jadi mereka mulai bingung. Saya telah membingungkan banyak orang. Sekarang saya membingungkan kamu, saudara-saudara. Karena engkau kalau tidak pernah bingung, berarti engkau telah terlalu meyakini dirimu bahwa apa yang kau percaya engkau anggap sudah benar. Maka kita perlu digoncangkan dari semua yang kurang beres supaya mendapatkan fondasi yang benar. Tadi satu kalimat yang penting saya katakan, turunlah Roh Kudus atas mereka. Ini menjadi istilah mengganti dibaptiskan Roh Kudus. Saudara-saudara, Yesus tidak berapa hari lagi engkau dibaptiskan Roh Kudus, yaitu menuju kepada hari Pantekosta. Tetapi pada waktu hari Pantekosta, Roh Kudus turun. Saya mau tanya, seluruh pasal kedua dari Kisah Para Rasul, adakah istilah mereka dibaptiskan Roh Kudus? Ada enggak? Engkau tidak tahu karena tidak mau baca kitab. Ya. Engkau cuma suka dengar khotbah. Kalau enak engkau dengar, kalau tidak enak engkau ngantuk. Begitu. Saya tanya lagi. Adakah seluruh pasal 2 mengatakan mereka dibaptiskan Roh Kudus? Tidak tahu kan? Di dalam seluruh pasal 2 ada istilah mereka dibaptiskan oleh Roh Kudus. Ada enggak? Tidak ada. Itu ditulis di pasal 1. Yesus mengatakan beberapa hari kemudian kamu akan dibaptiskan Roh Kudus. Lalu waktu hari Pantekosta turun, mereka menurut Yesus dibaptiskan Roh Kudus. Tetapi pasal 2 tidak muncul istilah itu. Sehingga mereka menerima Roh Kudus yang turun. Ini satu peristiwa yang dipersamakan dengan menerima baptisan Roh Kudus. Lalu waktu menerima baptisan Roh Kudus, mereka langsung berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Orang dari Frigia, orang dari Mesir, orang dari Babylon, orang dari negara-negara yang lain, orang dari Asia Minor. Mereka heran, loh Petrus kok khotbah pakai bahasaku ya, pakai logat dari desaku.
Jadi aku tadi dengar Injil jelas dari mulut-mulut ini. Mereka pakai bahasaku. Seperti yang dari Madura dengar bahasa Madura. Yang dari Timor dengar bahasa Timor. Yang dari Halmahera mendengar bahasa mereka. Dari Ambon mendengar bahasa Ambon. Wih, saya mengerti. Ini bahasa yang saya ngerti. Oh, kalau begini artinya Yesus mati buat saya. Mereka menerima Yesus Kristus. Pada waktu mereka semua menerima Injil, karena Injil dikhotbahkan dalam bahasa mereka masing-masing. Kenapa? Akibat apa? Karena pengkhotbah sudah menerima Roh Kudus yang turun ke mereka. Mereka sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus. Maka orang mengatakan, itulah makanya dibaptiskan Roh Kudus, tandanya adalah bisa bahasa lidah. Kalau engkau belum bisa bahasa lidah, berarti engkau belum menerima baptisan Roh Kudus. Coba lihat, Alkitab mengatakan mereka berbahasa lidah, mereka berkhotbah dalam bahasa lain. Itu membuktikan mereka menerima Roh Kudus dan mereka sudah dibaptiskan Roh Kudus. Jadi konklusi, baptisan Roh Kudus tandanya bahasa lidah. Betul tidak? Apakah ini betul? Saya mau tanya, bahasa lidah yang dibicarakan bahasa apa? Bahasa yang bisa dimengerti. Kenapa? Karena kalau mereka Petrus, Thomas, lalu Andreas, lalu Yohanes, lalu Yakobus, semua murid berbahasa Aramik, bersahabat Ibrani, maka mereka yang datang ke Yerusalem mau berbakti kepada Tuhan supaya tidak ngerti. Maka Tuhan membuat semua orang bisa mengerti Injil karena ada karunia lidah. Jadi di sini kesimpulan adalah karunia lidah diberikan karena kebutuhan. Karunia lidah diberikan karena mempersatukan umat. Karunia lidah diberikan untuk pengertian Injil. Karunia lidah diberikan supaya Injil dikabarkan kepada segala bangsa. Jadi makna daripada pemberian karunia lidah adalah banyak orang tidak mengerti bahasa pengkhotbah. Maka perlu terjemahan ke bahasa pendengar, sehingga pendengar boleh mendengar Injil lalu beriman. Karena iman datang dari pendengaran. Faith comes by hearing. Because so many people do not understand. Because they do not understand the preacher's language. So Holy Spirit give the gift of speaking in tongues in order to reach the gospel to the different nations who are in the same meeting. Nah, hari itu semua bangsa yang datang kumpul di Yerusalem, semua mendengar Injil, semua menerima berkat, semua menerima Yesus, dan semua bertobat, dan semua menerima Roh Kudus. Itu adalah sebabnya berkarunia lidah. Jadi ini aslinya supaya yang nggak ngerti-ngerti diberikan karunia lidah. Sekarang di Indonesia, semua orang dengar Injil mengerti bahasa Indonesia. Sudah ngerti semua? Sudah ngerti. Lalu ada karunia lidah turun. Akhirnya yang ngerti semua jadi nggak ngerti. Jadi di sini perbedaan. Mengapa karunia lidah diberikan? Supaya nggak ngerti menjadi ngerti. Ikut saya ya. Karunia lidah diberikan supaya nggak ngerti menjadi ngerti. Sekarang kalau ada karunia lidah, tidak Roh Kudus, akhirnya akibatnya yang ngerti jadi nggak ngerti. Ya. Ini terbalik. Jadi ini tipuan iblis. Kelihatan Alkitabiah, kelihatan ikut gejala, ikut apa yang ditulis Alkitab, tapi tujuannya sama sekali digagalkan. Saudara-saudara, Injil di dalam bahasa yang asli itu tidak dimengerti oleh orang Indonesia. Maka sudah diterjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Indonesia. Injil yang asli tidak dimengerti oleh orang Tionghoa. Maka Injil diterjemahkan ke dalam kitab suci bahasa Tionghoa. Injil tidak dimengerti oleh orang Rusia. Maka sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Demikian bahasa Tanzania, bahasa Kenya, bahasa daripada Arabia, bahasa daripada Rusia, bahasa dari India,
bahasa dari Bangladesh, bahasa dari Latin Amerika, bahasa Portugis, bahasa Spanyol. Injil sudah diterjemahkan ke dalam 1360 lebih bahasa. Supaya seluruh dunia yang tidak mengerti Injil boleh mengerti Injil. Dan di sini orang tidak perhatikan yang mereka pikirkan itu ada Roh Kudus, itu baptisan Roh Kudus. Ini adalah satu hal yang melawan prinsip, tetapi dipegang karena kira mereka sama dengan yang asli itu. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya menguraikan 4 kali Roh Kudus turun. Roh Kudus turun di dalam seluruh kitab suci yang disebut Kisah Para Rasul itu dicatat cuma 4 kali. Pertama kali terjadi pada pasal kedua. Kedua kali terjadi pada pasal ke-8. Ketiga kali terjadi pada pasal ke-10. Keempat kali terjadi pada pasal ke-18. Jadi ini 4 kali, 4-4-nya hanya tulis roh turun, roh turun, roh turun, roh turun. Saya mau tanya, secara roh turun kolektif berapa kali? 1 kali ya, itu pasal 2. Secara pengalaman pribadi berapa kali? Setiap kali. Saat engkau menerima Roh Kudus, hari itu hari di dalam usiamu. Bukan hari Pentakosta yang sudah lewat. Tapi waktu engkau terima, Alkitab mengatakan engkau sudah terima dan sudah dibaptiskan ke dalam hari itu. Sehingga pengertian ini perlu satu pikiran yang lebih stereo. Pikiran yang lebih betul-betul 3 dimensi. Bukan pikiran yang statis. Nah saudara-saudara, maka Alkitab tulis Roh Kudus turun di Yerusalem. Roh Kudus turun di Samaria. Roh Kudus turun di rumah Cornelius. Roh Kudus turun di Efesus. Ikut saya ya. Pertama Roh Kudus turun di Yerusalem. Kedua Roh Kudus turun di Samaria. Ketiga Roh Kudus turun di rumah Cornelius. Keempat Roh Kudus turun di Efesus. Nah 4 kali ini, kenapa 4? Kenapa 3? Kenapa bukan 1? Kenapa harus 4? Karena 4 kali ini adalah dari dekat sampai jauh. Yesus berkata, Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, dan sampai ujung bumi. Berarti di dalam nubuat Yesus, dia membagikan seluruh dunia menjadi 4 wilayah. Dengan satu as yang sama, center yang sama, tapi lingkaran berdasarkan center yang sama menjadi 4 wilayah. Makin lama, makin luas, makin jauh, makin besar, dan yang terakhir menjadi wakil daripada ujung bumi. Dari Yerusalem sampai ujung bumi, stepnya adalah Yerusalem, kedua Yudea, ketiga Samaria, dan keempat that utmost part of the world, ujung bumi. Nah saudara-saudara, maka di dalam kitab dari para rasul, maka Roh Kudus turun 4 kali untuk menggenapi rencana Yesus Kristus. Engkau bersaksi di Yerusalem, perlu Roh Kudus. Engkau bersaksi di Yudea, perlu Roh Kudus. Engkau bersaksi di Samaria, perlu Roh Kudus. Engkau bersaksi ke ujung bumi, perlu Roh Kudus. Yesus tidak pernah mempersiapkan dana penginjilan untuk muridnya. Yesus tidak membeli tiket Garuda untuk muridnya. Yesus tidak memberikan dana taruh di bank untuk mereka boleh beli tiket kapal ke tempat-tempat mengabar Injil. Yesus cuma sediakan satu, Holy Spirit. I will pour down my spirit on you. I will give you the courage, give you the power, give you the wisdom, give you the faith, give you the endurance, give you the persistent spirit, give you the love of God and wisdom from above. And you go with the power of spirit to evangelize the world from Jerusalem to Judea and to Samaria and finally to the utmost part of the world. Ini 4 kali. Sekarang saya tanya, tempat pertama yang turun Roh Kudus di mana?
Memang Yerusalem. Tempat kedua di mana? Samaria. Jadi urutannya kacau ya. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Sekarang pertama Yerusalem, kedua Samaria, ketiga Yudea, keempat Efesus, ujung bumi. Jadi saya mau tanya, kenapa yang kedua sama ketiga tukar? Ayo orang kalau selidiki Alkitab dan maunya sembarangan, saudara tidak ngerti firman Tuhan. Kalau you teliti mendengar apa yang saya uraikan, sudah belajar sampai tuntas, enggak, oh begitu. Now I know the secret, I know the arrangement, I know the guidance of Holy Spirit, I know the order why I become confused. Kenapa? Karena ada urutan lain yang harus dominan. Injil diberitakan kepada orang Yahudi terlebih dahulu, sesudah kepada orang Yunani. Injil dikabarkan kepada orang Yahudi terlebih dahulu, sesudah itu kepada orang-orang kafir. Jadi yang di Samaria itu orang apa? Yahudi. Karena apa? Waktu Yerusalem dianiaya, orang Kristen tak tahan. Mana bisa saya dianiaya begini? Saya lari. Maka mereka keluar dari Yerusalem. Mereka pergi ke mana? Samaria. Karena Samaria dekat Yerusalem. Tapi Samaria tidak ada kuasa daripada Yerusalem yang boleh menangkap mereka masuk penjara. Maka orang Kristen melarikan diri supaya survive. I will no more be persecuted in the city of Jerusalem. I'm escaping myself. I avoid from their persecution. Mereka lari ke Samaria. Tetapi yang lari ke Samaria itu orang Yahudi atau orang kafir? Tetap orang Yahudi kan? Maka Roh Kudus turun kepada orang Yahudi. Orang Yahudi berarti orang Israel mendengar Injil dulu. Lalu sampai fase ke-10 di rumah Cornelius. Saya mau tanya, Cornelius orang Yahudi atau orang Greka? Cornelius orang Yahudi atau orang kafir? Itu pertama kali kafir mendengar Injil. Jadi kafir mendengar Injil pertama kali justru di rumah Cornelius. Tapi rumah Cornelius itu berada di mana? Berada di tanah Yahudi, bukan di tanah Samaria. Sehingga urutan kedua sama ketiga dari Yerusalem sampai ke tanah Yudea, sampai ke Samaria, dan akhirnya ke ujung bumi. Engkau akan menjadi saksiku. Itu urutan geografi, itu urutan bumi. Tetapi sebagai orang Yahudi dengar Injil dulu, sesuai dengan Injil kabar orang kafir, itu adalah ordo atau itu urutan daripada kebangsaan. Mengerti perbedaan ini? Maka Roh Kudus turun pertama ke Yerusalem. Memang Yerusalem harus menjadi sumber. Roh Kudus turun kedua kepada Samaria. Karena tidak usah pergi ke orang kafir, pergi mengabar Injil kepada orang Israel yang lari ke Samaria itu dulu. Dan sesuai itu baru kepada orang kafir yang ada di Yudea, di dalam negeri, dan yang ada di Efesus, di luar negeri. Berarti mempengaruhi ke ujung bumi, mulai dari Israel sampai ke tempat yang jauh. Ini 4 kali. Kedua, saya mau tanya, siapa yang tahu dari Yerusalem menerima Roh Kudus pertama kali sampai Efesus menerima Roh Kudus ke-4 kali? Ini waktu beda berapa tahun? Tahu tidak? Bedanya 28 tahun. Jadi tidak berarti saben hari minta Tuhan turun di sini, turun di situ. Itu Tuhan ada urutannya. Dan keempat pengalaman Roh Kudus turun kepada dunia menjadi 4 wakil daripada urutan geografi yang dikatakan oleh Yesus Kristus. You will be pulled down with Holy Spirit. You will be encouraged with the power from above. And you will be encouraged. And you will be courageous to bear the witness for me. Start from Jerusalem until the utmost part of the world. Ini janji Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus turun. Sekarang saya mau tanya, mengapa mereka mengatakan baptisan Roh Kudus harus ada baptisan, harus ada tanda karunia lidah? Karena mereka melihat di dalam ajaran ini ada tanda mereka bicara bahasa lidah.
Misalnya Fatsal 2, Roh Kudus turun. Mereka berkhotbah dalam bahasa 15 macam orang bangsa yang lain yang datang ke Yerusalem. Maka speaking in tongues. Kedua, Fatsal ke-8, Petrus pergi tumpang tangan atas orang-orang Samaria yang sudah dibaptiskan dalam nama Yesus tetapi belum menerima Roh Kudus. Waktu ditumpang tangan, Roh Kudus turun atas mereka. Mereka berbicara bahasa asing. Oh, langsung mana ini? Sekali lagi kan? Roh Kudus turun, baptisan Roh Kudus, ada bahasa asing kan? Maka setelah mereka melihat, loh, para rasul tumpang tangan, maka ada Roh Kudus turun. Tumpang tangan, maka langsung ada bicara bahasa asing. Maka waktu itu di kota Samaria ada satu orang yang tadinya ilmu sihir menjadi orang Kristen, sudah dibaptiskan dalam nama Yesus, kepingin mempunyai hak dan mempunyai kuasa sebesar seperti Petrus. Maka dia pikir, waduh, lu nanti kalau pergi, siapa mempunyai kekuatan seperti ini? Lebih baik sebelum lu pergi, kasih rahasia itu kepada saya. Lalu sudah pergi, aku juga tumpang-tumpang Roh Kudus turun. Maka ilmu sihir itu langsung keluarkan uang banyak sekali, taruh di tangan Petrus. I give you this money. Please give me the gift. Let me be your representative. Let me have the same power like you. Because when I see you lay hand on others, they got the spirit and they can speak in tongues. I want to be like that too. Lalu Petrus mengatakan, puji Tuhan, lagi uang bayar itu sewa rumah memang hari ini lagi kurang. Thank you, God sent you to give me money. Praise the Lord, He provides what I need. And thank you very much. Begitu? Petrus bagaimana ngomong? Siapa bisa membaca ayat itu? Apa yang dikatakan oleh Petrus? Binasalah kau dengan uangmu, kembalikan uang kepada dia. Jangan kira anugerah dari Tuhan boleh dibeli dengan uang. Kau dan uangmu sama-sama binasalah. Satu kali Charles Spurgeon di Inggris menerima satu undangan melalui telegram dari Amerika. Karena Charles Spurgeon sudah terkenal luar biasa. Di London gerejanya penuh sesak. Sampai pada waktu D.L. Moody melintasi itu benua. Dari Amerika ke London bikin KKR. Di gerejanya pun tidak lebih banyak orangnya daripada biasa mendengar di hari Minggu setiap minggu. Dan pada waktu itu orang Amerika mengatakan, better we ask him to come. Orang Amerika banyak uang. Orang kira kalau ada uang, profesor terbaik pun bisa pindah. Dari Heidelberg atau dari mana saja. Dari London, dari Berlin, dari Praha, dari Paris. Boleh pergi ke Amerika. Dan mereka sukses. Karena American dollar begitu menarik. Dan money talks loudly. And so many professors were invited there. Mereka juga tulis kawan sama Spurgeon. Nah, Spurgeon baca kawan itu. Mr. Spurgeon, if you want to come to conduct meetings in United States, we give you so much money. Please come, we need you. If the money we offer to you still not enough, just please tell us honestly, we give more than that to you. Lalu setelah Spurgeon berdoa, Spurgeon kirim kawan dia sampai di Amerika. Dibuka, tidak ada jawaban. Cuma satu ayat. Ayat yang ditulis itu jelas. Buku apa, pasal apa. Maka mereka baca. Waktu mereka baca ayat itu persis di dalam Kisah Rasul pasal 8. Binasalah kau dengan uangmu. Karena kau kira anugerah Tuhan boleh dibeli dengan uang. Nah saudara-saudara, ini satu peristiwa di dalam sejarah. Orang-orang mengatakan, kalau ada karunia lidah, pasti ini membuktikan aku dapat Roh Kudus. Nah, karena mereka ambil contoh pertama dari pasal 2. Contoh kedua dari pasal ke-8. Contoh ketiga, nah jelas. Karena pasal 10, apakah katakan mereka lalu berkarunia lidah? Saudara-saudara. Lalu pasal ke-9, bagaimana mengatakan ada karunia lidah? Saya minta saudara baca baik-baik sendiri.
Setelah Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Setelah Roh Kudus turun, gejalanya apa? Gejala yang paling banyak di fase kedua. Pertama, goncanglah tanah itu. Suara keras berbunyi. Lalu ada api yang turun seperti lidah manusia hinggap di atas kepala 120 orang itu. Di tengah keadaan demikian, suara yang keras, angin yang tiup, api yang turun seperti lidah berada di kepala mereka. Lalu mereka baru bicara bahasa lidah. Maka saudara-saudara, saya mau tanya, kenapa orang-orang membahas ayat itu yang dipakai cuma satu, karunia lidah? Kenapa tidak mengatakan barang siapa dibaptis Roh Kudus harus goyang tanahnya, harus angin ribut, ada suara keras, ada api yang turun. Adakah seperti dia di kepala lalu dia baru bicara? Semua tidak. Jadi mereka hanya mau cari satu yang cocok dengan mereka, bukan mentafsirkan Alkitab, memanipulasi Alkitab. Mas saya berkata kepada saudara, setelah engkau baca 4 kali dari pasal 2, pasal 8, pasal 10, pasal 19, baru engkau mengetahui bukan seperti apa yang mereka ajarkan. Dan karunia lidah memang ada, dan ternyata di pasal 2 menjadi khotbah yang dimengerti. Pasal 8 menjadi sesuatu gejala yang terjadi. Pasal ke-10 dan 19 sama sekali tidak seperti apa yang mereka katakan. Itu sebab saya akan berhenti di sini. Kalau perlu saya tambah lagi 1 kali. Ini menjadi pengajaran teologi doktrin Roh Kudus, baptisan, karunia lidah, dan apa artinya kita harus atau tidak menerima second blessing. Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas memberikan seluruh gambaran hidup kepada kita. Dan Paulus berkata, kita sudah dibaptiskan ke dalam satu roh. Kiranya Tuhan memberkati kita mengerti Kristuslah yang memakai Roh Kudus membersihkan kita menjadi orang suci. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pengertian yang boleh kami ambil, kami terima, kami bandingkan, dan kami belajar dari firman yang Kau wahyukan. Beri kekuatan kepada kami untuk menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti secara tepat, akurat, pengertian yang sejati, komprehensif, konsisten mengenai ajaran yang Kau berikan kepada kami. Dengar doa kami Tuhan. Pada waktu suara manusia berhenti, kiranya suara Roh Kudus terus membawa kembali kepada ajaran yang benar. Sehingga kami menjadi orang Kristen bukan secara mendengar firman, kami bertanggung jawab. Dan kami sungguh-sungguh takluk, sungguh-sungguh taat, dan tidak gampang diombak-ambingkan lagi oleh ajaran-ajaran yang salah. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.